Informasi penting, ada kabar gembira dan juga kabar sedih sebelum PKH dan BPNT tahap kedua alokasi April, Mei, Juni 2025 cair. Akan banyak KPM lama, baik KPM PKH maupun BPNT yang akan dihapus namanya sebagai penerima di tahap kedua, dan akan banyak penerima baru yang dapat bansos PKH BPNT di tahap kedua. Berikut nominal jumlah peserta atau KPM yang bakal dihapus namanya dan kuota penerimaan bantuan PKH maupun BPNT terbaru di tahun 2025. Yuk segera cek apakah kamu salah satunya yang bakal dihapus namanya, dan apakah kamu salah satunya yang bakal mendapatkan bantuan PKH dan juga BPNT tahun 2025 ini bagi yang belum pernah mendapatkan sama sekali. Nah, teman-teman semua, kita akan ngebahas hal ini, plus kita akan ngebahas kategori-kategori apa yang bakal dihapus namanya. Nah, maka dari itu teman-teman silahkan terlebih dahulu bergabung di channel Nitas TV dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga teman-teman share informasi penting ini ke teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman semua, alhamdulillahnya Kemensos memberlakukan yang namanya DTSEN atau yang disebut dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang dimana tujuannya agar seluruh bantuan yang diberikan kepada masyarakat ini tepat sasaran yang memang memenuhi ketentuan. Makanya sebelum dihadirkan nama-nama penerima BPNT maupun PKH tahap kedua, para pendamping sosial atau petugas melakukan ground check kepada para KPM untuk memastikan KPM tersebut masih layak ataukah tidak mendapatkan bansos. Nah, jadi teman-teman semua, untuk bisa mendapatkan bansos, pemerintah akan memberlakukan kategori-kategori masyarakat yang memang berhak dari desil 1 dan sampai di bawah desil 5 yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalian bisa lihat tabel yang ada pada gambar di video ini, bahwasannya desil pertama itu terkategori sangat miskin, desil kedua terkategori miskin, desil ketiga rentan miskin, desil keempat menengah bawah, desil kelima menengah, sampai dengan desil ke-10 itu super kaya. Jadi dipastikan dari desil 5 sampai desil 10 ini tidak ada lagi KPM PKH maupun BPNT yang mendapatkan. Dipastikan yang mendapatkan ini mulai dari sangat miskin sampai menengah ke bawah. Nah, jadi teman-teman semua, kita akan ngebahas apakah kalian salah satu dari KPM yang bakal dihapus namanya, karena aku bakal sebutkan juga untuk kategori-kategori atau golongan-golongan KPM yang bakal dihapus namanya. Tapi sebelum itu teman-teman bisa lihat terlebih dahulu juga gambar yang ada pada video, karena di sini terdapat profil penduduk miskin berdasarkan DTSEN. Ini ada setelah dilakukan ground check oleh para pendamping sosial atau petugas, sehingga terdapat data, teman-teman semua bisa lihat, sebanyak 40,66% kepala rumah tangga miskin ekstrim berusia 30 sampai 49 tahun dan 25 sampai 18%-nya adalah lansia. Selanjutnya, sebanyak 70,51% kepala rumah tangga miskin ekstrim yang berpendidikan SD ke bawah. Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga miskin ekstrim adalah 5,69 tahun. Mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrim 46,26% bekerja di sektor pertanian. Selanjutnya, mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrim 59,59%
99,54% bekerja di informal. Mayoritas kepala rumah tangga miskin ekstrim 53,6% bekerja informal di sektor pertanian. Mayoritas penduduk miskin ekstrim di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sebanyak 1.185.592 jiwa ada di Jabar, Jateng, dan Jatim. Mayoritas penduduk miskin ekstrim di Indonesia berusia 18 tahun hingga 40 tahun. Terdapat 77.935 penduduk miskin ekstrim menerima PKH lebih dari 10 tahun. 45% penduduk ekstrim menerima PKH sekaligus sembako. Terdapat 22,54% atau 714.468 orang penduduk miskin ekstrim belum menerima bansos. Nah, apakah kalian termasuk dari salah satu yang belum menerima bansos atau yang sudah menerima bansos? Oke, kita lihat teman-teman data di bawah. Terdapat penerima PKH. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Terdapat 33.119 KPM di desil 10 yang menerima PKH. Kalian bisa lihat desil 10 itu terkategori dari super kaya. Artinya, para KPM PKH yang termasuk ke dalam 33.119 KPM ini harusnya tidak lagi mendapatkan bansos. Namun fakta di lapangan mendapatkan bansos. Dan lihat poin yang kedua, jumlah KPM dari desil 5 sampai desil 10 yang menerima PKH sampai dengan saat ini adalah 1.742.561. Lihat teman-teman, dari desil 5 sampai desil 10, dari kategori menengah sampai kategori super kaya. Dan ini ya kalian bisa lihat bakal direkomendasikan untuk dikeluarkan. Artinya akan ada 1,7 juta KPM lebih yang akan dikeluarkan pada tahap kedua ini. Dan jumlah KPM desil 1 atau yang termasuk ke dalam sangat miskin ya 5.287.637 yang memang belum mendapatkan bantuan PKH selama ini. Berarti teman-teman akan ada 1,7 juta KPM PKH yang dikeluarkan, akan ada 1,7 juta KPM baru yang bakal menerima PKH. Sesuai nantinya sebanyak itu juga KPM yang bakal menjadi KPM terbaru seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk desil pertama, ini memang banyak banget ya teman-teman, sekitar 5,2 juta yang memang belum menerima PKH. Dan ini direkomendasikan akan dimasukkan tetapi sesuai kuota dari KPM PKH tersebut. Selanjutnya kalian bisa lihat juga penerima sembako. Terdapat 105.109 KPM di desil 10 yang menerima sembako atau termasuk ke dalam sangat kaya tapi masih menerima BPNT. Setelah ditotalkan dari KPM desil 5 sampai desil 10 ada 4 jutaan lebih KPM yang menerima sembako dan ini bakal dikeluarkan. Artinya dari 4 jutaan lebih ini yang telah dikeluarkan nanti akan ada lagi KPM terbaru yang bakal menerima bansos sesuai dengan poin ketiga. Karena ada yang terkategori sangat miskin sebanyak 3,6 juta lebih yang selama ini tidak menerima sembako dan ini nanti bakal dimasukkan teman-teman tetapi sesuai dengan kuotanya ya. Karena setiap bantuan ini ada kuota teman-teman. Selanjutnya ada terdapat 332.237 penerima manfaat di desil 10 yang menerima PBIJKN. Nah, aturannya teman-teman untuk penerima manfaat dari desil 5 sampai desil 10 yang menerima PBIJKN ini ada 23.380.367 penerima manfaat nanti ini direkomendasikan dikeluarkan. Dan terdapat penerima manfaat dari desil 1 sampai desil 2 yang termasuk ke dalam kategori sangat miskin dan juga miskin ada 13.898.758 penerima manfaat nantinya terbaru yang bakal masuk ke dalam penerima bantuan PBIJK. Jadi sebanyak apa yang dikeluarkan sebanyak itu juga yang masuk, tetapi sekali lagi sesuai dengan kuotanya teman-teman. Oke. Nah, itu dia teman-teman
data untuk DTSEN ya setelah dilakukan ground check. Nah, jadi teman-teman semua bahwasannya untuk kategori yang bakal dikeluarkan ini memang dari desil 5 sampai desil 10. Termasuk juga syarat-syarat atau ketentuan yang lain seperti KPM tersebut pindah domisili juga termasuk teman-teman, nanti bakal dihapus namanya kalau tidak sesuai dengan data yang ada di pusat. Nah, dengan data yang ada di lapangan. Selanjutnya teman-teman, jika finansialnya sudah layak ya dan lain sebagainya, maka nanti teman-teman semua jangan kaget di tahap kedua kenapa KKS-nya masih zong. Nah, itu artinya KPM tersebut tidak lagi mendapatkan bansos. Nah, kalau kita lihat datanya banyak ya teman-teman, banyak nantinya yang bakal direkomendasikan untuk dikeluarkan namanya sebagai penerima bansos PKH, BPNT, apalagi PBIJKN. Nah, teman-teman semua, semoga ini bermanfaat bagi kalian yang sudah mendaftar lewat desa maupun lewat aplikasi cek bansos. Alhamdulillah setelah dilakukan ground check nantinya bakal ada kuota-kuota penerimaan dari bantuan PKH maupun BPNT ataupun PBIJK. Nantinya nama teman-teman semua bakal dimasukkan ketika memang setelah dilakukan survei layak ya teman-teman mendapatkan bansos. Nah, jadi teman-teman semua semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.